Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Jadi ini agak sedikit berbeda Ustaz pada hari ini. Biasanya kita dengan gelas-gelas yang diantara. Betul. Cuman karena ini kondisinya bulan suci Ramadan, jadi ngopinya nanti. Selesai maghrib. Iya. Ba'da maghrib baru bisa kita ngopi. Ya. Jadi menjelang berbuka, tepatnya hari ini adalah tanggal 4 April 2023. Kita ingin sedikit bicara tentang bagaimana kondisi kemerdekaan kita, kondisi negara kita dari aspek sejarahnya, tentang mungkin awal starting kita merdeka gitu ya. Betul. Nah, kita ingin bicara tentang itu. Ini adalah bulan suci Ramadan, apalagi ini berkaitan dengan di mana kemerdekaan kita itu diproklamirkan gitu ya Ustaz ya. Betul. Nah, pada bulan ini juga, dan ya tentu di bulan ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan negara kita, bangsa kita. Nah, kita ingin bicara tentang itu, namun ini ya akan menyual soal masalah hari sebelum hari ini. Oke. Tanggal 3 ya. Tanggal 3. Oke. Ada salah satu tokoh Republik ini yang kemudian terkenal narasi-narasinya. Betul. Ya kan? Tanggal 3 April yang lalu. Nah, kiranya pada kesempatan ini kita bahas soal masalah itu agar setidaknya, karena ini saya kira banyak orang dibutakan dengan fakta-fakta sejarah ini. Banyak orang kurang begitu mengetahui tentang fakta-fakta sejarah ini. Nah, jadi kita ingin bicara tentang hal itu. Bagaimana Muhammad Natsir di tanggal 3 itu. Ya, Ustaz. Okay. Jadi berhubung dengan seluruh kilas balik sejarah, ya tidak bisa memisahkan antara pernyataan atau pemikiran atau olah fikir dari seorang tokoh besar Islam. Ya, saya bilang bukan Islam saja, tapi ini tokoh besar nasional dan juga internasional, karena beliau memang diakui juga secara internasional. Itu dunia dia ya, tokoh dunia. Baik. Itu salah satunya adalah tokoh Muhammad Natsir namanya. Tentunya tidak akan terlepas bahasa pemikiran Muhammad Natsir itu dari proses perjuangan, proses pembentukan negara Indonesia dari nol menjadi NKRI hari ini. Jadi dari sesuatu yang empty, yang tidak ada, lalu kemudian menjadi ada, exist, menjadi ada. Okay. Nah, waktu itu kan seperti biasa sejarah di buku-buku Indonesia atau buku-buku anak-anak mulai dari SMP, SMA sampai perkuliahan, bahwa terjadinya penculikan Rengas Dengklok terhadap Soekarno Muhammad Hatta. Dari situ jejak peristiwa kita tarik sedikit. Oke. Beliau akhirnya dengan kegigihan Ahmad Subarjo, dia artinya mengikhlaskan dirinya bahwa Soekarno dan Hatta harus ditarik ke Jakarta. Jaminannya nyawa saya. Tetapi pihak kaum muda, dia tetap kekeh meminta Soekarno Hatta harus mendeklarasikan atau memproklamirkan kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang dijanjikan oleh Jepang. Nah, ini ada tanda kutip ya, dijanjikan oleh Jepang. Karena waktu itu memang Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jadi cerita kilas balik ke belakang nanti terlalu jauh. Intinya Soekarno pernah bolak-balik ya ke Jepang, ke Saigon dan sebagainya untuk menyampaikan hasrat Indonesia untuk merdeka dan diberikan janji untuk merdeka. Walaupun ternyata di dalam kenyataannya Jepang tidak bisa berbuat apa-apa karena Jepang dihajar sama sekutu atau dikalahkan oleh Amerika salah satunya. Nah, berarti kaum muda tetap memaksa bagaimana Soekarno Hatta harus mendeklarasikan proklamasi kita. Akhirnya mau tidak mau dengan jaminan Ahmad Subarjo itu ditarik ke Jakarta, kemudian sampailah ke daerah mungkin sekarang Menteng ya, daerah Menteng itu, yaitu ke rumahnya Laksamana Beida.
Karena salah satu tokoh Jepang, Laksamana Maeda ini termasuk orang yang mendukung kemerdekaan Indonesia waktu itu. Maka dia menyerahkan juga rumahnya, silakan dijadikan tempat untuk berkumpul merumuskan kemerdekaan Indonesia. Waktu itu kalau tidak salah pukul sekitar setengah 12 malam, Soekarno-Hatta datang di rumahnya Laksamana Maeda. Berkumpullah itu dari tokoh Jepang, juga tokoh kaum muda, tokoh kaum tua berkumpul di situ untuk merumuskan kemerdekaan Indonesia. Walhasil Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo itu dia harus duduk bersama. Ya, duduk bersama. Jadi itu tempatnya kalau tidak salah tempat ruang makan. Ruang makan yang dipakai untuk perumusan Pancasila, proklamasi itu. Ruang makan, tokoh kaum tua di tempat ruang tamu, tokoh kaum muda di teras di luar. Sedangkan Laksamana Maeda dia naik ke lantai atas, dia pamit undur diri untuk beristirahat. Ini di kediaman beliau? Di kediaman beliau. Jadi rumahnya 2 lantai. Merumuskanlah proklamasi ini Soekarno. Dia bertanya kepada Ahmad Subarjo itu, Tuan masih ingat dengan potongan di dalam rancangan Undang-Undang 45 di Piagam Jakarta? Kata Ahmad Subarjo, aku masih ingat, akan tetapi tidak semuanya. Kata Soekarno, nggak apa-apa, karena itu akan aku kutip di dalam pernyataan kemerdekaan kita. Nah, beliau menyatakan di dalam rancangan undang-undang itu, Piagam Jakarta, ada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Nah, kata Soekarno, ini yang diambil. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi oleh Ahmad Subarjo menyampaikan itu kilas balik yang menyoal soal undang-undang di dalam Piagam Jakarta. Lalu ditambahkan diksinya oleh Bung Karno sebagai kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Cukup tuh segitu, kata Soekarno. Ini memang penting hanya segini. Kemudian kata Muhammad Hatta, kata tersebut itu baru menyatakan kita merdeka, tapi belum menyatakan apa keinginan kita. Artinya menurut beliau ini belum komplit. Satu alinea ini belum perfect. Ini dianggap satu alinea ya. Nah, ini belum selesai. Makanya kata Muhammad Hatta, saya tambahkan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu langsung diaminkan oleh Soekarno. Soekarno langsung mengonsep, menulis di atas kertas, tapi Soekarno menulisnya itu dalam tempo, pakai H ya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Lalu Jakarta 17/08/05 itu tahun Jepang ya. Kemudian atas nama wakil-wakil bangsa Indonesia, karena banyak orang gitu. Titik. Untuk bertiga sudah cukup. Ya, ini sudah cukup. Mari kita diskusikan kembali, rapatkan kembali kepada tokoh-tokoh kaum tua dan kaum muda. Sudah selesai, itu hampir menjelang sahur. Karena itu bulan puasa juga, Pak. Ya. Itu di 17 Ramadan, 17 Agustus, bulan puasa. Pas betul. Nggak tahu ini kebetulan atau memang ini takdir Allah yang luar biasa. Di 17 Ramadan, 17 Agustus itu turunnya Al-Quran pula gitu. Di situ juga proklamasi kemerdekaan kita ya. Soekarno memberikan naskah ini kepada kaum tua, kaum muda, dipersilakan untuk berembung kembali. Disampaikan oleh Soekarno, seperti ini teks proklamasi. Ada yang tambah, ada yang dikurang, cukup ya. Kaum tua, kaum muda cukup. Intinya cukup. Cuma permasalahan nanti ini atas nama wakil-wakil bangsa Indonesia gimana ini? Ini beliau menawarkan kembali. Iya. Jadi di bawahnya itu untuk tanda tangannya atas nama wakil-wakil bangsa Indonesia. Berarti yang hadir sebagai tokoh-tokoh bangsa harus tanda tangan semuanya di proklamasi tanpa itu. Terkecuali, keseluruhannya ya. Betul. Akhirnya ada dari kaum muda yang menyatakan bahwa sebentar, saya tidak setuju kalau yang menyatakan proklamasi ini Soekarno dan Hatta. Karena pada dasarnya Soekarno Hatta ini adalah kepanjang tanganan dari Jepang.
Oh, begitu. Jadi ada lagi perdebatan Iya. nih. Ini kepanjangan dari Jepang, jadi saya tidak mau. Hampir kaum muda seperti itu. Kemudian kaum tua membela bahwa tidak seperti itu, bahwa tadi korporasi atau kooperasinya atau cooperationnya Soekarno di dalam urusan politik yang memang faktanya harus seperti itu. Tidak bisa kita kemudian meninggalkan pemerintah Jepang yang sedang berada di Indonesia, karena memang cita-cita kita satu untuk kemerdekaan, sehingga apa yang harus dilakukan Soekarno untuk usaha-usaha kemerdekaan dia akan lakukan itu. Nah, kemudian kaum tua membela, ya, termasuk juga kaum muda, salah satunya Sukarni, dia langsung membela bahwa Soekarno itu paling pantas untuk menyampaikan itu. Siapa tadi? Sukarni. Sukarni. Ya. Jadi ini termasuk pendiri bangsa kaum loh. muda, iya, kaum muda Dari dia. kaum muda dia. Betul. Jadi ada Sukarni dan ada Soekarno. Oke. Ya, Soekarno dia kaum tua, Sukarni dia kaum muda. Oke. Dia mengatakan bahwa faktanya memang Soekarno ini adalah Keterwakilan. tokoh paling dikenal di tengah-tengah masyarakat kita, paling terkenal, paling tahu dari seluruh bangsa yang ada di Indonesia. Jadi kalau dia yang menyatakan proklamasi itu tidak ada salahnya. Yang kedua, kata dia, yang tak tangan atas nama wakil-wakil bangsa Indonesia itu terlalu banyak. Mendingan atas nama bangsa Indonesia dan diwakilkan oleh Soekarno-Hatta, karena tidak ada yang dikenal luas selain dua sosok ini, Soekarno dan Hatta. Memang dialah pemimpinnya gitu. Akan tetapi pendapatnya Soekarni ini spontan ternyata diamini baik oleh kaum tua maupun kaum muda. Akhirnya disepakati, oke, yang nanti yang membacakan proklamasi adalah Soekarno dan Hatta. Yang kemudian yang kedua, atas nama bangsa Indonesia biarkan Soekarno dan Hatta yang mendatangani proklamasi kemerdekaan itu. Sudah fix. Oke. Rapat bubar, sudah mau subuh, tinggal sahur. Kemudian nanti jam 10 pagi akan diumumkan oleh Soekarno-Hatta tentang proklamasi kemerdekaan itu. Oke. Bubarlah pasukan tuh, pasukan muda, pasukan tua ke rumahnya masing-masing. Akan tetapi kaum muda ini tidak berhenti, Pak. Ya, namanya juga kaum muda, tenaga masih gede, sahur sedikit, tenaganya masih banyak. Dia langsung menyiapkan seluruh peralatan, sarana prasarana bagaimana nanti akan terjadinya hal-hal yang satu berkaitan dengan besar proklamasi. Betul. Karena kan kaum tua nggak mungkin dia akan menyiapkan banyak hal itu. Artinya kaum muda dia harus mempersiapkan seluruh fasilitas yang akan dilakukan di dalam sejarah besar bagi Indonesia, itu proklamasi itu. Termasuk juga membuat pamflet, Pak, pamflet, flyer dan sebagainya, dan selebaran-selebaran bahwa proklamasi akan dilakukan di rumah, proklamasi akan dilakukan oleh Indonesia di tanggal 17 jam 10. Nah, tetapi ada satu simpang siur. Di kaum muda taunya di lapangan lapangan Ikada sekarang yang lapangan Monas ini. Monas ya, Monas, oke. Akhirnya pagi-pagi berduyun-duyun orang banyak sekali, ribuan itu datang ke lapangan Ikada. Ternyata di lapangan Ikada itu hanya satu lapangan yang sedang dijaga ketat oleh pasukan Jepang. Nah, ternyata tidak ada. Nah, saling kontaklah mereka. Oh, ternyata bisa understanding. Maksudnya adalah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di rumahnya Soekarno. Oke, tunggu proklamasi hari ini. Betul, di lapangan di rumahnya Soekarno. Akhirnya kaum muda dan para tokoh-tokoh bangsa semuanya datang ke rumahnya Soekarno, dan itu sudah menyemut gitu. Sampai jam 10 sudah panas. Soekarno belum keluar juga. Ternyata Soekarno demam panas, Pak. Demam. Nah, Soekarno juga sudah punya dokter pribadi. Beliau punya dokter pribadi, beliau punya pengawal pribadi, pengawal bodyguard ya. Dia punya seperti itu. Kata dokter pribadinya, beliau demam panas sehingga harus istirahat penuh ya. Sehingga mau tidak mau dia masih di kamar dan masih diselimuti ya. Karena panasnya itu yang tidak mungkin dia sebenarnya untuk mengucapkan proklamasi. Akan tetapi kaum muda di luar itu karena sudah jam 10 lebih. Nah, ini gimana ini? Kok Soekarno belum keluar dulu? Banyak protes tuh, termasuk ke pengawalnya Soekarno tadi. Ini sudah bergadang sampai pagi ini, kok masih udah jam 10 masih belum juga ya. Akhirnya Soekarno, pengawal Soekarno datang ke ke kamarnya Soekarno. Dia mengatakan, "Tuan, di luar sudah banyak orang dan sudah banyak mendesak untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.
ada Soekarno, aku sedang demam dan saya tidak bisa membacakan tanpa adanya Hatta. Kata Soekarno, tunggu Hatta sampai datang. Nah ini ngotot karena dia juga nanti kalau di luar dihajar juga kan sama kaum muda kan. Pengawalnya ini? Iya, ini pengawal Soekarno-nya. Kata pengawal Soekarno, Tuhan kan sudah tantangan di proklamasi itu. Muhammad Hatta juga sudah tantangan. Tinggal bacakan saja Tuhan. Karena di luar sudah pada menunggu. Akhirnya Soekarno marah ya kan. Marah dia sambil lempar itu kertasnya itu. Kalau begitu kau bacakan saja teks proklamasi. Nah, aku tidak akan bacakan teks itu sampai datang ya Muhammad Hatta. Karena kalau mau ingin menggunakan logika yang sama ya, karena kalau logikanya karena sudah tanda tangan berarti tinggal dibacakan saja. Iya, betul begitu. Kamu saja logikanya mungkin begitu. Tapi tidak terlalu lama dari situ Muhammad Hatta datang. Datang kemudian ke kamarnya Soekarno, kemudian meminta Soekarno untuk cepat ganti baju. Beliau ganti baju dengan baju putih. Biasa baju kebesaran beliau ya putih itu. Oh iya, yang ada sakunya di sini. Betul, yang ada sakunya. Nah, itu tuh kebesaran legend banget itu. Itu dari tahun 45 sampai 50-an tuh pakaian beliau. Kemudian beliau keluar bersama Muhammad Hatta dan diiringi oleh tokoh-tokoh yang lain, termasuk di situ aja Ki Hajar Dewantara dan sebagainya banyak itu. Tokoh-tokohnya banyak. Beliau keluar, beliau sedikit berbicara, pidato singkat di awal. Nah, setelah pidato singkat, baru kemudian dia bacakan teks proklamasi yang sudah dirumuskan bersama-sama itu. Setelah dibacakan teks proklamasi, kemudian pidato singkat lagi untuk penutup bahwa hari ini kita sudah merdeka. Maka tidak ada lagi ikatan yang mengikat kita dari penjajahan itu. Maka sekali merdeka tetap merdeka. Sudah titik. Kemudian disambut dengan sambutan-sambutan yang lain. Setelah selesai bubar, para pemuda kemudian membagikan proklamasi ini, selebaran ini ke seluruh penjuru daerah, termasuk juga radio-radio yang bisa mengudara itu semuanya, termasuk radio Jepang itu dilucuti Pak, untuk menyampaikan proklamasi kemerdekaan ini. Saking bangganya, saking bahagianya, sehingga daerah-daerah itu bisa mengetahui, oh di Jakarta ternyata sudah proklamasi. Hampir seluruh daerah-daerah sudah bangkit, siap bangkit Pak. Walaupun bangkitnya tidak berbarengan, ada yang sebulan dari situ sudah kemudian bangkit, ada yang 2 bulan, baru kemudian di setiap daerah membangun pemerintahan Republik Indonesia dengan paksa atau dengan sukarela. Pendudukan Jepang harus diambil, dilucuti itu Jepang. Sedangkan Jepang juga terkena dengan aturan kaum yang kalah, bahwa Jepang jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Dia terkena dengan aturan kaum yang kalah, bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat Pak. Tanpa syarat. Tahun 42 itu memang sudah menyerah tanpa syarat, sampai tahun 45 itu sudah, mereka sudah tidak bisa apa-apa. Dan dia, artinya Jepang, di Indonesia sudah diamanati tuh oleh sekutu atau oleh NATO lah bahasanya waktu itu mungkin, untuk menjaga stabilitas di Hindia Belanda, di Indonesia dulu ya. Waktu itu belum ada kata Indonesia ya, tapi Hindia Belanda. Jaga dulu di Hindia Belanda sampai datang sekutu ke Indonesia, termasuk AFNI lah ya. Allied Force Netherlands East Indies kalau nggak salah. Nah, masuk ke situ itu gabungan tentara, tapi di situ ada sekutu, yaitu NICA ya, Netherlands Indies Civil Administration tuh. Ada NICA-nya di dalamnya. Belanda ini bukan hanya datang ke Indonesia itu adalah untuk mengambil tawanan-tawanan perang atau tawanan-tawanan yang ditawan oleh penduduk Jepang atau oleh tentara Jepang, akan tetapi kalau Belanda memang ingin menguasai kembali Indonesia lewat AFNI itu. Ada NICA di dalamnya tuh. Nah, Jepang jadi terikat dengan aturan untuk menjaga stabilitas Hindia Belanda. Nah, sedangkan Indonesia sudah merdeka, memproklamirkan itu, otomatis harus mengambil tuh seluruh kantor-kantor, gedung-gedung yang masih dikuasai oleh Jepang, dipaksa atau sukarela diambil. Mereka membuat kantong-kantong perjuangan untuk mengambil dan menjadikan Republik Indonesia, kantor Republik Indonesia atau pemerintahan Republik Indonesia di setiap daerah Pak, waktu itu.
Oke, cerita kita pendekkan saja. Oke. Soekarno sudah memerdekakan itu, setiap daerah sudah mengetahui dan membentuk kantong-kantong pemerintahan Republik Indonesia di setiap daerah. Itu tahun 1945. 8 Agustus 45-nya kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden waktu itu yang diangkat adalah tentunya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Oke. Insinyur Soekarno diangkat di tanggal 18 Agustus itu agar cepat bahwa pemerintah Indonesia sudah berdiri tegak, Pak. Ada wilayah, ada pemerintah, Oke. ada rakyat. Ada rakyat, betul. Nah, biar Syarat komplit negara. Syarat negara. Oke. Maka secepatnya untuk mendirikan negara dan mendirikan pemerintahan itu, termasuk juga di daerah-daerah. Bahwa tidak hanya di pusat, di daerah-daerah itu juga berafiliasi langsung dan sentralistik kepada pusat, bahwa di setiap daerah sudah ada pemerintahan Republik Indonesia di bawah pimpinan Soekarno-Hatta waktu itu. Oke, itu 45. Tetapi kondisinya kan tidak memungkinkan terus. Turunnya Afnei, turunnya Nika, ya, Belanda datang ke Indonesia kan tidak serta-merta mereka cuma hadiah datang, tetapi mereka ingin mengambil alih kembali bahwa Indonesia Hindia Belanda adalah bagian integral dari kerajaan Belanda. Jadi Ini pasca kemerdekaan yang pasca kemerdekaan. Oke, sip. Ya, jadi Belanda tidak mengakui de facto, de jure nggak mengakui. Oke. Makanya banyak orang-orang pasukan Belanda ya, yang datang di Indonesia mengatakan bahwa ngobrol sama Soekarno itu tidak terhormat dan sia-sia. Dan proklamasi kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Soekarno itu adalah kelompok kecil dari kaum radikal, ekstremis. Ini bahasa ini sudah muncul, Begitu, Pak. ya? Jadi bahasa itu Soekarno, Hatta dan para tokoh bangsa yang memproklamirkan Indonesia dianggap radikal, ekstremis dan tokoh kecil, kelompok kecil yang membuat onar. Jadi tidak usah dihiraukan. Ngobrol sama Soekarno berarti mengakui kemerdekaan Indonesia, maka nggak usah ngobrol dengan Soekarno, kan itu tidak terhormat dan akan sia-sia. Akan tetapi faktanya terus kantong-kantong perjuangan di setiap tempat itu ya mengumandangkan kemerdekaan Indonesia ternyata gede. Ternyata itu adalah keinginan seluruh rakyat Indonesia. Ya. Makanya tahun 46 itu memaksa Belanda harus berunding dengan Indonesia. Berunding dengan Indonesia juga tidak dengan Soekarno lagi. Direndahkan oleh Soekarno, berunding dengan orang-orang yang saya utus. Tidak usah dengan saya. Oh, ya kan? Ya. Kelas NT, kelas yang di Hindia Belanda adalah cuma utusan-utusan aja. Yes. Kalau saya berundingnya dengan kerajaan Belanda. Ya. Artinya pimpinan dengan pimpinan gitu. Pimpinan dengan Kelasnya pimpinan. beda. Ya. Kolak sudah datang. Akhirnya terjadilah perundingan Linggarjati. Tahu Linggarjati kalau di buku-buku itu di Cirebon Selatan, padahal maksudnya itu daerah Kuningan, Pak. Daerah Kuningan namanya daerah Linggarjati. Itu dekat dengan daerah kelahiran saya. Terjadilah perundingan Linggarjati antara wakil bangsa Indonesia dengan wakil dari kerajaan Belanda di situ. Oke, itu di Linggarjati. Nama perjanjiannya perjanjian Linggarjati. Tapi kebanyakan orang nyebut Linggarjati. Linggarjati. Kalau mengikuti orang Sundanya berarti Linggarjati. Oke, berarti nggak pakai R, Linggar ya gitu. Linggarjati. Linggarjati. Mungkin lebih enak kali ya menyebutkan langsung. Oke. Nah, dari perjanjian Linggarjati itu pemerintah Belanda mengakui secara de facto Indonesia. 46. Oke. Secara de facto. Oke, secara de facto. Tapi hanya 3 wilayah. 3 wilayah. Republik Indonesia. Jadi gini, disebut Republik Indonesia itu mereka yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan berada ibu kotanya di Yogyakarta, artinya Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi dianggap Republik Indonesia itu Jawa Tengah, ibu kotanya di Yogyakarta. Kemudian Indonesia Timur dan Kalimantan. Indonesia Timur dan Kalimantan. Indonesia Timur ini keseluruhan, maka Indonesia Timur Sulawesi, Maluku, Indonesia Timur itu Makassar saja. Oh, Makassar saja. Ya, Sulawesi lah paling. Tidak menyasar sampai Maluku. Enggak. Oke. Hanya itu saja yang diakui. Jadi di Linggarjati itu 3 tempat yang diakui secara de facto oleh pemerintah Belanda. Oke. Memang di dalam
perundingan Linggarjati ini tidak ada yang memuaskan baik bagi pihak Indonesia maupun bagi pihak Belanda, tidak ada yang memuaskan. Belanda tidak puas, Indonesia juga tidak puas. Tapi itulah keputusannya. Republik Indonesia ibu kotanya Yogyakarta, maka setelah itu kan Soekarno harus pindah ke Yogyakarta kan? Itu hanya diakui. Tetapi di dalam perjanjian itu 3 daerah yang diakui atau 3 wilayah yang diakui itu bukan berarti hanya 3 wilayah saja. Silahkan jika ada wilayah-wilayah yang mengikut sertakan dengan wilayah ini, silahkan menjadi negara federal. Ya, menjadi negara federal. Terus sampai berlangsung, saya potong langsung ya, terus sampai berlangsung di tahun 1949, negara-negara bagian ini sampai memecahkan diri jadi 16 bagian, termasuk dalamnya ada Republik Indonesia, Pak. Jadi ada Republik Indonesia, ada negara Jawa Timur, negara Pasundan, negara Sumatera, ya? Sumatera Timur, negara Sumatera Timur, negara Maluku, negara waktu itu 49 itu sedang mengesahkan negara Jambi dan negara Tapanuli Selatan waktu itu. Negara Jambi dan Tapanuli Selatan. Itu dia ingin menjadi negara bagian. Tahun 49. Nah, akhirnya sebelum KMB, terjadilah KMB kan, konferensi meja bundar. Diputuskanlah Indonesia menjadi negara serikat. Negara serikat dikarenakan di dalamnya itu ada 16 negara bagian. Tetapi pada dasarnya yang 16 negara bagian ini, kecuali yang RI Republik Indonesia, yang 3 wilayah tadi, itu tidak di bawah boneka Hindia Belanda, tidak di bawah boneka Kerajaan Belanda. Yang lainnya itu negara-negara bagian itu di bawah Hindia Belanda, di bawah pemerintahan Belanda, ya? Pemerintahan Belanda. Artinya hanya jadi boneka saja. Maka dibentuklah menjadi Republik Indonesia Serikat. Digabungkanlah Republik Indonesia Serikat menjadi federal namanya kan. Sebenarnya negara federal. Akan tetapi negara federal yang dimaksud Muhammad Hatta dengan negara federal yang dimaksud waktu Kerajaan Belanda berbeda. Karena itu semua hanyalah boneka-bonekanya Kerajaan Belanda. Karena seperti itu, karena ada RIS, di dalamnya ada RI, ya, RIS, dalamnya ada RI dari Sumatera Timur, Kalimantan, Sulawesi, gitulah ya. Jadi ini bersamaan ada RIS dan ada Republik Indonesia. Betul. Republik Indonesia hanya di sana, Yogyakarta, Pak. Nah, karena seperti itu, berarti RIS itu harus ada presidennya kan? Ya. RIS itu harus ada presidennya. Makanya yang RI Republik Indonesia ini di waktu bersamaan setelah KMB itu RI, ya, Republik Indonesia itu mencabut mandat presidennya, yaitu Soekarno-Hatta, dicabut, diganti dengan Mr. As-Saad, ya, ganti oleh As-Saad sebagai formatur Presiden Republik Indonesia. Kemudian membentuk formatur kabinetnya, di dalamnya ada Muhammad Natsir. Kemana Soekarno-Hatta? Soekarno-Hatta diangkat untuk jadi Presiden RIS. Gitu. Jadi dia diangkat dari Republik Indonesia. diberhentikan. Karena naskahnya diberhentikan. Dia naik. Itu tahun 49. 50. Oh, tahun 50, sudah 50. Jadi ketetapan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia 50. Yang di Yogyakarta itu kemudian ditarik dan diangkatlah Soekarno-Hatta menjadi Presiden RIS. Iya, Presiden RIS. Di tahun yang sama. 50. Sedangkan setelah itu Soekarno membuat kabinet lagi, kabinet RIS di bawah Perdana Menteri. Perdana Menterinya itu adalah Muhammad Hatta. Nah, sedangkan tadi di Republik Indonesia, terus negara bagian timur, negara Kalimantan, negara Pasundan sebagainya, itu kan ada formaturnya di parlemen. Ya, ada di parlemennya. Nah, Muhammad Natsir datang dari fraksi Masyumi yang datang dari Republik Indonesia masuk di parlemen.